Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pentingnya literasi dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk mendukung SDGs 4. Sebelum itu, baiknya perkenalkan nama saya Nikita Putri Injani dengan NIM 2501614 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini sebagai moderator. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman. Baiklah, saya Nali Husna Erwin dengan NIM 2501639 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Novita Hidayat dengan NIM 250616141 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Azhara Dayana Syifa, NIM 250037172 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa sebagai pemateri 3. Kenalkan, nama saya Zakaria Hayati dengan NIM 250035156 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa sebagai pemateri 4. Perkenalkan, saya Zahratul Aini dengan NIM 250035155 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya sebagai pemateri 5. Kenalkan, nama saya Hira Laia dengan NIM 250035154 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya di sini sebagai pemateri 6. Baiklah, saya Nazwa Aulia Putri dengan NIM 250161318 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya sebagai pemateri 7. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan memulai presentasi ini terlebih dahulu mengenai latar belakang dan literasi dan hubungannya dengan SDGs 4 yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nelly Husna Erwin. Kepada Husna, kita persilahkan. Baiklah, pada bagian pertama saya akan memaparkan latar belakang dari pembahasan kita. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa. Dalam Sustainable Development Goals, tujuan keempat menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, literasi menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran karena membantu peserta didik untuk memahami informasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Namun, rendahnya budaya literasi di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di era digital yang dipenuhi arus informasi yang sangat cepat. Selanjutnya, literasi dan hubungannya dengan SDGs 4. Terdapat 3 fokus utama yang ingin dicapai, yaitu memastikan pendidikan berkualitas, menjamin sistem pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu, bagaimana keterkaitan antara target global tersebut dengan aspek literasi? Hubungannya sangat erat, di mana literasi memiliki 4 peran penting, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, membantu peserta didik untuk berpikir secara kritis. Yang ketiga, mendukung tercapainya target pendidikan berkualitas. Dan yang keempat, membentuk generasi yang kreatif serta memiliki daya saing global. Dampak ini sangat besar karena esensi literasi sendiri sebenarnya mencakup beberapa kemampuan dasar, yaitu kemampuan membaca dan menulis, memahami informasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, hingga menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemampuan tersebut, di era modern ini, literasi juga berkembang ke dalam beberapa jenis, antara lain literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan yang terakhir literasi budaya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nelly Husna Erwin. Selanjutnya, tujuan penelitian yang akan dibahas oleh Novita Hidayat. Kepada Novita, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjelaskan materi tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengkaji pentingnya literasi dalam pendidikan berkualitas, yaitu menjelaskan peran literasi sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman peserta didik. Kedua, menjelaskan tantangan literasi di Indonesia, yaitu mengidentifikasi berbagai hambatan literasi seperti rendahnya minat baca, keterbatasan fasilitas, dan ketimpangan akses pendidikan. Ketiga, mengetahui hubungan dengan SDGs 4, yaitu menjelaskan keterkaitan literasi dengan pencapaian SDGs 4, yaitu pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Keempat, yaitu menjelaskan upaya peningkatan budaya literasi, yang menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan budaya literasi melalui sekolah, keluarga, masyarakat, dan program pemerintah. Kelima, menganalisis peran literasi dalam meningkatkan kualitas SDM, yaitu mengkaji kontribusi literasi dalam membentuk sumber daya manusia yang kritis, kreatif, adaptif, dan berdaya saing. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Novita Hidayat. Selanjutnya, materi literasi sebagai fondasi yang akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa, kita persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan literasi sebagai fondasi pendidikan berkualitas. Literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu literasi menjadi dasar utama proses pembelajaran. Hampir seluruh kegiatan belajar mengharuskan peserta didik untuk membaca, memahami instruksi, serta mengolah informasi yang diperoleh. Yang kedua yaitu membantu peserta didik memahami dan mengolah informasi. Dengan kemampuan literasi yang baik, peserta didik dapat membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan pendapat berdasarkan fakta. Yang keempat yaitu membentuk peserta didik yang mandiri dan kreatif. Mereka dapat mencari sumber belajar secara mandiri, serta menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu mendukung tercapainya pendidikan berkualitas dalam SDGs 4. Selanjutnya yaitu transformasi literasi di era digital. Perkembangan literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi berkembang menjadi literasi digital dan informasi. Artinya, seseorang tidak hanya mampu membaca informasi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi mencari informasi dari berbagai sumber digital, serta menilai kebenaran informasi tersebut. Dampaknya ada positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama mempermudah akses informasi, dan yang kedua mendukung proses pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu yang pertama muncul hoax dan informasi tidak valid. Yang kedua yaitu peserta didik menerima informasi secara instan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan menyaring informasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Azahra Dayana Syifa. Selanjutnya, materi permasalahan literasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Zakariatul. Kepada Zakarial kita persilahkan. Setelah di sini saya akan membahas tentang permasalahan literasi di Indonesia. Yang pertama yaitu minat baca masyarakat yang masih rendah. Kesadaran atau keinginan intrinsik untuk membaca di kalangan masyarakat secara umum belum kuat. Yang kedua yaitu budaya membaca belum menjadi kebiasaan. Aktivitas membaca belum melekat dalam rutinitas atau gaya hidup sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik masih cenderung menghafal materi. Pendekatan belajar masih bersifat tekstual atau hafalan, bukan memahami esensi literasi secara mendalam. Yang keempat, keterbatasan fasilitas dan bahan bacaan. Kurangnya akses terhadap buku-buku berkualitas dan sarana perpustakaan yang memadai. Yang kelima, ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah terpencil. Adanya jurang pemisah yang lebar terkait mutu pendidikan dan akses literasi antar wilayah. Yang keenam, pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Perangkat digital yang ada belum diarahkan secara maksimal untuk mendukung kemampuan literasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zakarial Hayati. Selanjutnya, materi kebijakan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ada gerakan literasi sekolah atau GLS, yang mana gerakan literasi sekolah merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah. Yang kedua ada pengembangan literasi digital, yaitu kemampuan yang menggunakan teknologi dan media digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Yang mana program ini bisa membantu siswa memahami cara mencari informasi dan memilah informasi yang benar. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu teknologi digunakan sebagai sarana untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat ada pengembangan kurikulum yang berbasis literasi, yaitu kurikulum berbasis literasi mengintegrasikan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan berpikir kritis ke dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kesenjangan implementasi yang terjadi. Yang pertama ada yaitu masih terdapat perbedaan ke berbagai daerah. Yang kedua ada implementasi program belum optimal, yaitu meskipun berbagai program literasi telah dibuat, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Yang ketiga ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu ada peran sekolah, keluarga, dan masyarakat. Peran di sekolah yaitu membiasakan kegiatan literasi. Sekolah berperan dalam membangun kebiasaan literasi melalui kegiatan membaca sebelum pembelajaran, dengan diadakannya pojok baca di kelas, lomba literasi, serta berbagai program yang mendorong siswa. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang nyaman dan kaya akan sumber belajar. Selanjutnya yaitu
peran keluarga, yaitu menanamkan budaya membaca sejak dini. Orang tua dapat membiasakan anak membaca buku, mendongeng, serta memberikan contoh kebiasaan membaca sehingga minat baca literasi anak tumbuh sejak dini. Dan yang terakhir yaitu ada peran masyarakat. Yang pertama mendukung kegiatan literasi, yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu saja pembahasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Zahratul Aini. Selanjutnya yaitu analisis kritis yang akan dijelaskan oleh Yera. Kepada Yera kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang analisis kritis dan gap penelitian. Di sini ada 4, yaitu pertama, penelitian sebelumnya masih membahas literasi secara terpisah, seperti literasi digital, minat baca, dan hasil belajar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan literasi belum dikaji secara menyeluruh di dalam dunia pendidikan. Kedua, banyak penelitian fokus pada literasi digital saja, terutama penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Padahal literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami dan menyaring informasi secara kritis. Ketiga, belum banyak penelitian yang menghubungkan literasi dengan SDGs 4 secara menyeluruh, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Terakhir, penelitian ini menempatkan literasi sebagai fondasi pendidikan berkualitas karena literasi membantu peserta didik memahami informasi, berpikir kritis, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya SDGs 4. Sekian dari saya, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yera Kiana Laya. Selanjutnya yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh Najwa Aulia Putri. Kepada Najwa kita persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan membahas bagian penutup dari penelitian ini. Di bagian kesimpul ada beberapa poin yang dapat kita bahas. Yang pertama yaitu literasi memiliki peran penting dalam pendidikan berkualitas. Yang kedua, literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga tentang berpikir kritis. Yang ketiga, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan literasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, itu adalah penguatan literasi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Dan yang terakhir adalah literasi menjadi salah satu kunci tercapainya SDGs 4. Sekian penegasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Najwa Aulia Putri yang kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.